Rumah merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu. Rumah secara umum dapat diartikan sebagai tempat untuk berlindung dari pengaruh keadaan alam sekitarnya. Namun, tak jarang dari rumah ke rumah ada banyak ditempati oleh makhluk halus atau bangsa jin. Boleh percaya, boleh tidak. Tetapi, sejak zaman dahulu, ada sejumlah tanaman yang diyakini dapat menangkal atau menetralisir energi negatif. Termasuk ilmu hitam layaknya teluh dan santet. Sesungguhnya tanaman ini ada yang dipercaya berkhasiat dari sudut pandang agama. Ada juga dipercaya berkhasiat dari sudut pandang adat istiadat. Tanaman-tanaman ini kemudian sengaja ditanam di sekeliling rumah pada titik-titik tertentu untuk mencegah serangan gaib yang tidak diinginkan. Setidaknya ada 8 tanaman yang energi positifnya tidak dapat ditembus oleh ilmu hitam. Apa saja? Saya akan sebutkan dan jelaskan satu persatu. Yang pertama, pohon bidara. Bagi pemeluk agama Islam, pohon bidara ini dipercaya tumbuh dari surga, sehingga memiliki khasiat untuk menangkal energi ilmu hitam atau ilmu gaib. Tak heran, daun bidara banyak dimanfaatkan untuk mengobati berbagai gangguan gaib seperti teluh, santet, dan guna-guna. Pohon yang sering dikenal dengan nama sirih India ini sering digunakan kalangan banyak orang. Tanaman ini sebagai pengusir ilmu hitam yang cantik, layaknya tanaman hias. Letak yang tepat untuk menanam pohon bidara ini didasarkan di depan atau di samping rumah. Yang kedua, tanaman mawar. Mayoritas orang taunya mawar itu cantik, harum, dan romantis. Tetapi jika dilihat dari segi kacamata metafisik, tanaman mawar bisa menangkap energi negatif yang dikirimkan dengan tujuan untuk menyerang. Energi negatif ini lalu disalurkan ke dalam tanah melalui batang dan akar. Begitu menyentuh bumi, maka efek ilmu hitam akan netral. Akan tetapi, mawar tidak disarankan ditanam di bagian depan rumah. Karena khawatirnya limbah energi negatif yang ditangkap tanaman mawar ini akan berpindah tanpa disengaja ke tubuh manusia. Dan kalau ditanam di bagian depan, kemungkinan besar akan terinjak atau dipegang-pegang. Maka tidak disarankan ditanam di depan rumah. Kalau Anda berniat menanam pohon bunga mawar ini untuk menangkal energi-energi negatif layaknya santet, sebaiknya mawar ditanam di belakang rumah. Yang ketiga, kaktus. Selain dipercaya mampu menangkal serangan gaib, kaktus juga mampu menarik rezeki secara alami. Perawatannya pun mudah, karena kaktus memang jenis tanaman yang tidak banyak membutuhkan air. Sesuai penempatan dimanapun, boleh di halaman depan, samping, belakang juga bisa. Asal jangan diletakkan di dalam rumah, karena kalau diletakkan di dalam rumah, maka penangkal serangan gaibnya akan hilang. Yang keempat, pinang merah. Dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lainnya, pinang merah memang tak seberapa lumrah untuk ditanam. Tapi kalau tujuannya untuk meredam hawa jahat, maka tanaman ini bisa menjadi pilihan. Letak paling tepat untuk menanam pinang merah ini adalah di halaman depan rumah. Yang kelima, tanaman kemuning. Kemuning tergolong tanaman hias. Warna bunganya putih, hampir mirip dengan melati. Selain itu, kemuning ini mampu menetralisir hawa gaib.
Dan kemuning juga banyak dipakai sebagai bahan tradisional untuk mengobati penyakit sakit gigi, bisul, rematik, dan lain sebagainya. Bila diniatkan untuk menghalau ilmu hitam, maka kemuning sebaiknya ditanam di depan rumah. Yang keenam, tebu wulung. Tebu wulung beda dengan tebu biasa. Tebu ini berwarna hitam kemerahan dan biasanya dipakai sebagai bahan obat tradisional. Dalam khasiatnya sebagai penangkal santet atau guna-guna. Tebu wulung boleh ditanam dari arah mana saja di sekitar rumah. Yang ketujuh, bambu kuning. Dibandingkan dengan bambu biasa, bambu kuning memiliki batang yang lebih ramping dan warna kuningnya lebih cerah. Umumnya, tanaman ini ditanam dalam bentuk rimbunan sebagai tanaman hias. Bukannya hanya serangan ilmu goib, bambu kuning juga dipercaya dapat menetralisir niat buruk orang yang datang, termasuk mereka yang datang bertujuan untuk mencuri, merampok, atau perbuatan merugikan lainnya. Letak posisi untuk menanam bambu kuning ini boleh ditanam di depan rumah dan belakang rumah. Bambu kuning boleh juga difungsikan sebagai pagar. Dan yang kedelapan, cocor bebek. Cocor bebek ini biasanya digunakan sebagai bahan obat tradisional untuk mengobati sakit kepala dan sebagai obat batuk juga. Cocor bebek bisa dipakai untuk menetralisir energi negatif dan mendatangkan keberuntungan untuk pemilik rumah. Titik letak menanamnya boleh di mana saja. Kebetulan tanaman cocor bebek ini termasuk jenis tanaman yang mudah reproduksi. Nah, dari 8 jenis tanaman tersebut, mana kira-kira yang sudah Anda tanam di sekeliling rumah? Selain untuk memperindah dan mempercantik rumah, juga ada manfaat dari segi goibnya. Dan satu, jangan lupa subscribe, like, and share video, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video pengetahuan selanjutnya. Terima kasih.